wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Oktaviani dengan nomor NPM 22222011043. Hari ini saya akan membuat video praktikum mengenai pengkajian berdoa kepada pasien. Saya sudah membaca rekam medis pasien, sudah menyiapkan alat pengkajian, dan saya siap ke pasien. Mari dengan Ibu Tias yang terpilih ya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Apakah sudah lebih membaik? Masih seperti itu Mbak, saya Sama ini karena kita sekitar 1 bulan yang lalu ya. Waktu itu kita sudah melakukan pengkajian terkait pengkajian berdua. Sekarang kita akan lagi ya Bu ya, untuk melihatnya apakah Ibu bukannya itu masih sangat berjiwa atau tidak. Nanti akan saya bacakan beberapa pertanyaan dengan kira-kira jawaban. Nanti Ibu cukup menjawab sesuai instruksi saya saja. Sebelum saya lakukan tindakannya, maka ada yang akan kemudian dulu. Oke, untuk tindakannya kurang lebih 10-15 menit ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Baik, langsung kita mulai saja ya Bu ya. Nanti Bu Tia cukup menjawab tanpa tekanan saja, karena nanti data-data ini juga kita jaga privasinya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu ini ya. Oke, dalam sebulan terakhir ini seberapa sering sih Ibu ini merasakan rindu kepada almarhum anak Ibu? Untuk jawabannya itu ada sekitar hampir kurang lebih sekali dalam sebulan. Kemudian itu jarang, itu sekitar 2-6 kali sebulan. Terkadang itu dalam 7 kali dalam 1 bulan, dan ada yang beberapa kali sehari. saya setiap hari Mbak. Oh, setiap hari anak kecil. Oke, kemudian dalam sebulan terakhir ini, apakah ada kerinduan itu yang membebani Ibu sendiri atau mengganggu rutinitas harian Ibu? Jawabannya itu ya atau tidak? Iya, Berarti sangat mengganggu ya Bu ya? iya, karena saya cukup kepikiran terus. Oke, kemudian untuk kriteria B ya Bu ya, yang pertama itu ada pertanyaan dalam sebulan terakhir ini, sejauh mana Ibu dapat menerima kematian? Untuk jawaban yang pertama itu ada tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, yang terakhir sangat sulit untuk menerima kematian. Saya sangat kesulitan menerima kematian anak saya Mbak. Kemudian dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Yang pertama itu tidak ada kesulitan ya Bu ya. Kemudian yang kedua itu sedikit ada kesulitan. Yang ketiga itu ada rasa sulit tapi cuma beberapa saja. Kemudian yang keempat itu kesulitan untuk mempercayai orang lain. Yang kelima itu sangat kesulitan untuk mempercayai orang lain. Saya kesulitan mempercayai orang lain. Kemudian dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu merasa pahit atas kematian almarhumah anak Ibu? Yang pertama itu Ibu itu tidak merasakan adanya kepahitan. Yang kedua itu sedikit merasakan kepahitan. Yang ketiga itu rasa pahitnya itu hanya beberapa saja. Keempat, rasa pahitnya nyata. Yang kelima itu rasa pahit yang sangat ekstrim. Saya merasakan rasa pahit yang nyata Nyata ya Bu ya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka, benar ya Bu ya? Nah, kemudian dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru, mengejar minat baru akan sulit bagi Ibu atau ada kesulitan? Yang pertama itu jawabannya itu berubah. Untuk move on ya Bu ya, itu tidak sulit. Kemudian yang kedua berubah move on akan sedikit sulit. Yang ketiga berubah move on akan agak sulit. Yang keempat berubah move on akan sangat sulit. Yang kelima berubah move on akan sangat ekstrim kesulitan. berubah move on akan agak sulit. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Yang pertama itu tidak ada rasa hampa, yang kedua sedikit rasa hampa, ketiga adanya rasa hampa, keempat ada rasa hampa yang jelas, dan yang kelima ada rasa hampa yang ekstrim. Sampai yang ekstrim ya. Berarti sampai saat ini masih kesulitan untuk sosialisasi ya Bu ya? Masih menjadi Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dalam sebulan terakhir ini sejauh mana Ibu merasa kosong dan tidak berarti tanpa almarhumah anak?
Yang pertama itu tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit ada rasa kosong atau tidak berarti, beberapa rasa kosong yang jelas, dan yang kelima rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu Tias ini merasa masa depan Ibu ini tidak memiliki makna atau tujuan tanpa almarhumah anak. Yang pertama itu tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kedua itu sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang ketiga beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang keempat rasa yang sangat jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Yang kelima rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Rasa yang sangat jelas tidak memiliki tujuan. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu Tias ini sering merasa gelisah atau mudah terkejut. Yang pertama tidak ada perasaan, kedua sedikit ada perasaan merasa gelisah, ketiga beberapa perasaan merasa gelisah, keempat rasa gelisah yang sangat jelas, yang kelima rasa gelisah yang sangat ekstrim. Rasa gelisah yang sangat ekstrim. Rasa gelisah yang sangat ekstrim ya. Kemudian untuk kriteria C-nya, di sini nanti Ibu cukup menjawab ya atau tidak ya. Oke. Apakah kesedihan yang dirasakan Ibu Tias ini sangat berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan atau bidang lainnya, misalnya membuat Ibu kesulitan melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Sangat kesulitan jadinya ya kesedihan ini. Enggak dong. Oke. Ini pertanyaannya terakhir ya Bu ya, kriteria D, jawabannya juga sama. Ibu cukup menjawab ya atau tidak. Apakah salah satu dari gejala di atas yang Ibu Tias rasakan itu termasuk dalam kerinduan dan setidaknya ada satu gejala dari kriteria B yang tadi kita sudah kaji ya Bu ya, berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Iya ya Bu ya. Baik Ibu, ini kan tadi Ibu sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan kooperatif ya Bu ya. Jadi setelah saya analisa terdapat diagnosa yang dapat digunakan yaitu berduka yang sangat rumit atau complicated grief ya Bu ya. Nggak apa-apa, ini adalah fase-fase yang normal ya Bu di saat kita kehilangan seseorang yang kita sayang, tapi dengan berjalannya waktu itu semua akan baik-baik saja. Sebelum saya tinggalkan ruangan, Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, jika tidak ada, saya pamit. Terima kasih Bu Tias sudah sangat kooperatif untuk pengkajian kali ini ya Bu ya. Nanti kita jadwalkan 2 minggu lagi untuk melakukan pengkajian yang sama ya Bu ya, untuk melihat apakah berduka itu sudah berkurang atau belum. Terima kasih ya Bu ya, saya